بهم ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Setan ya, teman-teman iblis, bahwa satu hari ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan pertanyaan yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis ya, tentang teman-teman iblis dari kalangan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah iblis menerangkan berapa kelompok-kelompok manusia dari umat Islam yang menjadi sahabat-sahabatnya iblis, baginda Nabi kemudian bertanya, "Ya mal'un, kam a'da'uka min ummati?" Iblis, kalau kau sudah menerangkan teman-temanmu, sekarang aku mau bertanya, berapakah musuh-musuhmu dari kalangan umatku? Ini betapa sayangnya baginda Rasulullah kepada kita umatnya, sampai Nabi begitu detail bertanya kepada iblis, berapakah teman-temannya dan berapakah musuh-musuhnya dari kalangan umatku, umatnya baginda Rasulullah, yakni kita semua. Hai iblis, kam a'da'uka min ummati, berapa sih musuh-musuhmu dari kalangan umatku? Berapa sih dari kalangan umatku ini yang menjadi musuhmu, yang paling engkau benci? Iblis menjawab, hamsatu asyara, ada 15. Ada 15 orang, 15 jenis manusia dari kalangan umat Islam ini yang akan menjadi musuh-musuhku, kata iblis. Aku paling benci terhadap 15 orang ini. Paling menyakitkan kalau aku melihat 15 orang ini. Maka kita patut bersyukur kepada Allah, patut berbangga hati seandainya kita menjadi orang yang dimusuhi oleh iblis. Beruntung orang yang menjadi musuhnya iblis. Artinya apa? Dia melakukan satu amalan-amalan yang sangat bagus, yang diridhoi oleh Allah, tetapi dibenci oleh iblis. Maka celaka seorang kalau menjadi teman-temannya iblis, berarti perbuatannya menyebabkan iblis senang. Adapun musuh-musuh iblis ini berarti orang tersebut berbuat sesuatu yang membuat iblis itu benci. Artinya disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. 15 orang kata iblis. Siapa mereka? Kata baginda Rasul. Yang pertama, anta ya Muhammad. Musuhku yang paling pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Saya? Iya. Kenapa? Karena Anda adalah rahmatan lil alamin. Anda adalah rahmat bagi seluruh alam. Andalah yang menyelamatkan manusia minadz-dzulumati ilan nur, pembawa manusia dari kegelapan, dari kemusyrikan, dari kesyirikan menjadi bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Andalah orang yang pertama saya benci. Bahkan sebelum Anda menjadi Rasul, Anda baru lahir saja, aku sudah resah dan gelisah bahwa akan muncul sosok Nabi yang akan menyelamatkan manusia. Nabi kekasih Allah, di mana ketika dia lahir menjadi seorang Rasul, maka akan banyak manusia yang diselamatkan, yang dibawa dari alam kemusyrikan menjadi alam yang penuh dengan hidayah.
Sehingga orang yang paling pertama, ranking pertama, orang yang paling dibenci oleh iblis adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, karena baginda Rasul adalah sebagai uswatun hasanah, memberikan keteladanan kepada manusia, memberikan contoh kepada seluruh manusia. Sehingga begitu banyak orang yang berkiblat kepada baginda Rasul. Semua perbuatannya, tingkah lakunya, ucapan berkiblat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah menjadi contoh bagi semua manusia, alamat saya akan banyak mendapatkan batu sandungan. Akan semakin sulit aku untuk menggoda umat Islam ini. Alasan yang ketiga, karena banyaknya umat-umat yang bertaubat kepada Allah, sehingga Allah membuka pintu taubatnya walaupun orang tersebut melakukan dosa. Dan itulah yang digaungkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misi dan visi yang dibawa oleh baginda Rasul sangat membahayakan menurut iblis. Akan semakin sulitlah saya menggoda manusia selama engkau menyebarkan syariat Islam ini. Satu, jadi musuhnya iblis adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata iblis, orang yang menjadi musuh-musuhku dan aku paling benci dengan orang ini. Siapa dia? Imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bisa mengayomi rakyatnya, membawa keadilan dan kemaslahatan untuk umat. Sebaliknya, pemimpin yang zalim, pemimpin yang curang adalah teman-teman iblis. Iblis paling suka kalau ada seorang pemimpin yang zalim, yang sewenang-wenang, yang suka menindas rakyatnya, yang suka membuat kebijakan yang merugikan orang banyak. Tetapi pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, bahkan pemimpin yang bisa menegakkan mana yang benar, mana yang salah, pemimpin yang bisa memberikan maslahat dan manfaat untuk umat, pantas kalau dia kemudian dibenci oleh iblis. Karena apa? Dengan hadirnya seorang pemimpin yang adil, maka kecenderungan orang untuk berbuat zalim pun terkurangi, terminimalisir. Sehingga rakyat kemudian tentram, nyaman, damai, mereka rukun, mereka kompak, mereka guyup. Dengan mereka rukun akan banyak perbuatan baik yang lahir di sana. Sementara kalau pemimpin yang zalim, memimpin dengan zalim, maka akan banyak muncul kemungkaran-kemungkaran. Akan banyak muncul perbuatan di tengah umat ini yang akan melanggar hukum, sebab pemimpinnya zalim. Ya, protes sana, protes sini, demo sana, demo sini, yang itu menjadi peluang kita berbuat dosa. Tapi kalau coba pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang bikin orang adem, yang mendamaikan suasana, masyarakat pun damai, guyup, kompak, rukun, bersatu padu. Ini yang dibenci oleh iblis. Kalau kita sudah berpecah belah, iblis paling suka. Kalau kita sudah nafsi-nafsi, tidak bisa menjaga ukhuwah Islamiyah ini, iblis paling senang itu. Ya. Tapi kalau kita bersatu padu, ya, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis paling benci. Nah, satu negara, satu kaum, satu bangsa, kalau pemimpinnya adil, masyarakat pun akan bisa bersatu padu. Tapi kalau pemimpinnya zalim, maka timbulnya adalah kelas-kelas, ya, firqah-firqah, kelompok-kelompok. Ada kelompok pendukung pemerintah, ada kelompok pembangkang pemerintah, dan seterusnya. Yang seperti ini akan sangat jelek untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Maka kita sebagai rakyat Indonesia sangat merindukan pemimpin yang adil. Pemimpin semacam inilah yang kemudian dibenci oleh iblis laknatullah alaih.
Dua ya. Yang ketiga kata iblis, orang yang paling aku benci dan dia menjadi musuhku adalah ghaniyun mutawaddi'. Orang kaya yang rendah hati, yang tawadhu. Orang kaya yang rendah hati iblis paling benci itu. Dan dia menjadi musuhnya iblis. Iblis paling gedeg ya. Iblis paling emosi, paling gak senang kalau ada orang kaya yang berlimpah harta dan kemewahan ya. Rumahnya megah, mobilnya mewah, uangnya berlimpah ruah, tapi dia tawadhu, rendah hati, tidak congkak dan sombong. Sebab umumnya ya, umumnya tapi nggak semua. Umumnya orang tuh kalau sudah diberikan kekayaan berlebih, menjadi orang yang kaya, biasanya sifat tawaduknya hilang. Yang muncul adalah sombongnya. Yang muncul adalah angkuhnya. Nggak kenal dengan tetangga, apalagi orang yang jauh, apalagi orang yang kecil, lebih miskin dari dia. Dia merasa paling tajir, paling kaya, paling berhasil, paling makmur. Kemudian dia sombong, nggak mau kenal. Dia mau bergaul tapi dengan sesama kelompok orang kaya lagi, nggak level bergaul dengan orang miskin. Masya Allah ya. Nggak level bergaul dengan orang kampung ya. Nggak level bergaul dengan orang yang melarat. Maunya bergaul dengan yang sesama komunitas orang-orang kaya ya, kelompoknya. Kalau dia mengadakan arisan, saya mau, tapi harus arisannya dengan kelompok mereka sendiri, orang-orang kaya. Ogah dia mau, males, bahkan mungkin ya, memalukan kalau mama dia ikut arisan di kalangan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin. Nah ini salah sebenarnya, tidak dibenarkan. Abdurrahman bin Auf ya, sahabat baginda Rasul yang sangat kaya raya, tapi beliau tawadhu kepada Allah. Utsman bin Affan, beliau kaya raya tapi tawadhu. Dia tidak menjadi kacang yang lupa akan kulitnya. Ya, sebab orang yang kaya kemudian dia sombong, itu kacang lupa dengan kulitnya. Dia nggak sadar dan nggak mikir bahwa ketika dia lahir dia telanjang kok. Kalau kemudian dia menjadi orang kaya, semua itu bukan berkat perjuangan dan akal pintarnya, akal cerdasnya, tapi semua adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua titipan itu adalah milik Allah, kenapa kita harus menyombongkan diri? Orang yang sombong lebih dekat kepada neraka. Orang yang sombong lebih dekat kepada pintu setan, pintu iblis. Iblis paling suka, paling demen, paling cinta kepada orang kaya yang sombong. Paling suka. Dibisikilah dia oleh iblis, kau pantas sombong. Pantas kok, pantas. Kau kan kaya, kau kan hartanya berlimpah. Kalau kamu sombong, pantas. Sehingga kita kemudian merasa bahwa kita angkuh, kita sombong, itu suatu yang wajar. Ini jebakan iblis. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang kaya yang sombong. Yang keempat kata iblis, yang menjadi musuh-musuhku dan aku paling benci dengan orang ini adalah tajirun shadik, pedagang yang jujur. Subhanallah ya. Pedagang yang jujur musuh iblis. Kenapa? Umumnya ya, tapi nggak semua. Pedagang itu kan biasanya demi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya ya, seperti yang diajarkan dalam teori ekonomi itu kan, dengan modal yang seminim-minimnya untuk menghasilkan penghasilan atau laba yang sebesar-besarnya. Itu yang namanya prinsip ekonomi. Ya enggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tetapi kalau sudah berbuat curang, ada pihak yang dirugikan dalam perniagaan itu, dalam perdagangan itu, ini zalim dan sudah perbuatan dosa ya. Kita sudah mengambil keuntungan yang berlipat ganda pun sudah zalim kita ya. Kita mencari keuntungan boleh, tapi jangan sampai berlipat-lipat ganda yang menyebabkan orang lain pun
merasakan kerugian. Ini benda seperti ini, baju kain kok mahal sekali ya. Orang akan merasa ya dia mungkin butuh, cuma kalau harus menguras dompetnya, barangkali dia akan banyak mikir, ini untuk uang yang lain lagi, uang ini untuk dipakai keperluan yang lain lagi. Kalau harus terkuras untuk beli ini, yang lain akan melongo ya. Boleh seorang pedagang mengambil keuntungan yang besar, tapi jangan zolim. Tetaplah pakai rasio ya. Jangan seenaknya menarik sebuah dagangan ya, barang dagangan seenaknya, yang kemudian orang pun akan merasa terjerat dan dirugikan. Apalagi kalau pedagang ini sudah menipu pembeli, ini paling disukai oleh iblis. Iblis paling demen, paling suka, paling cinta, paling bangga kepada pedagang yang suka curang ya. Benda yang perdagangan yang jelek dikatakan bagus ya. Ini kan namanya menipu pembeli. Tapi kalau pedagang yang jujur, pedagang yang apa adanya ya, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau berjualan, Nabi juga dulu seorang pedagang ya. Nabi itu pedagang. Ketika berjualan, ya Muhammad, ini harganya berapa? Beliau akan jujur apa adanya. Oh, ini kalau saya ambil dari depotnya harganya sekian, silakan bapak ibu mau beli dengan harga berapa, yang penting saya ada untungnya. Ada pedagang yang begitu? Saya kira nggak ada. Pedagang tuh umumnya menyembunyikan harga aslinya ya. Menyembunyikan harga aslinya ya. Sehingga orang tidak tahu harga aslinya ya. Harga aslinya misalkan 100.000, dia naikkan itu menjadi 200, dicoret itu 200 ya, coret menjadi harga 100.000, padahal harga aslinya 100.000 ya. Ini jangan seperti itulah, apa adanya saja ya. Jangan mengada-ada, jangan suka memanipulasi. Ini yang menyebabkan kemudian hasil dari penjualan kita nggak berkah, laba yang kita dapatkan jadi nggak berkah. Di pedagang yang jujur itu musuh daripada iblis. Yang kelima kata iblis, orang yang paling aku benci adalah alimun tahusya'a. Orang yang alim dan khusyuk ya. Orang yang berilmu dan dia khusyuk dalam menyebarkan ilmu, fokus dalam menyebarkan ilmu. Iblis paling benci itu kepada orang alim yang menyebarkan ilmunya dan dia istiqomah, konsisten dan fokus terhadap tugasnya menyebarkan ilmu. Sebab kewajiban kita sebagai umat Islam ini bukan hanya menuntut ilmu, mencari ilmu, tetapi kewajiban berikutnya adalah setelah kita mendapatkan ilmu, menyebarkannya kepada orang lain. Jangan pelit terhadap ilmu. Datang orang, Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau saya melakukan begini hukumnya apa ya? Wah, lihat aja tuh di Google, lihat tuh di YouTube, nanti kamu akan tahu sendiri. Buya dijawab. Oh, bertanya baik-baik, tapi kenapa dilempar ke yang lain? Ya, malah merendah. Aduh, saya takut jawabannya salah, cobalah tanya ke yang lain saja. Ya salah kalau begitu, jawab dulu, baru setelah kita menjawab pertanyaan dia, kita akhiri dengan kata-kata, ini jawaban saya, coba Anda belajar kembali, barangkali ada jawaban yang lebih bagus lagi. Kita jawab dulu. Jangan belum apa sudah bilang, aduh maaf ya, pokoknya saya nggak mau jawab ini, takut jawaban saya salah, silakan cari guru yang lain saja. Ini namanya menyembunyikan ilmu ya. Sampaikan dulu apa adanya yang kita tahu, asalkan nggak menyimpang ya. Kemudian kita bilang kepada orang tersebut bahwa ini jawaban menurut keterbatasan ilmu yang saya miliki. Sebaiknya Anda mencari referensi lain supaya lebih komplit. Seperti itu. Tidak kemudian menyembunyikan pengetahuan yang kita miliki. Yang keenam kata iblis, orang yang menjadi musuhku dan aku paling benci kepada orang ini adalah mu'minun nasihun. Seorang mukmin yang suka memberikan nasihat. Aku paling benci kata iblis.
mukmin yang suka menasihati mukmin yang lain. Kenapa? Sebab orang kalau sudah saling menasehati, maka orang akan sedikit sekali kemungkinan berbuat salah. Kenapa? Saling menegur, saling memperbaiki, saling memberikan masukan. Ya. Sementara orang mukmin yang membiarkan orang lain salah, tidak ada saling menegur, ini iblis paling suka. Sebab ketika dia salah kemudian orang lain membiarkan kesalahan itu, maka tidak akan terpotong itu kesalahan. Tetapi kalau kita saling menasehati, saling memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan pengajaran, ya bukan kritikan, ya mengkritik boleh, tetapi kritikan yang sifatnya adalah membangun, bukan mengkritik kemudian menjatuhkan, itu bukan nasihat namanya. Ya. Kalau kritiknya sifatnya membangun, ini bisa menjadi sebuah ilmu. Ya. Tetapi kalau mengkritik kemudian menjatuhkan, ini lebih kepada menghina, bukan nasihat. Ya. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ya. Salah satu orang yang gak akan rugi adalah orang yang suka saling menasehati dalam hal kesabaran dan dalam hal kebenaran. Insya Allah kalau seorang muslim, seorang mukmin saling menasehati, maka kemungkinan berbuat salahnya akan terminimalisir, ya akan terkurangi. Kita salah, ada yang menegur, ya seperti orang berjamaah lah, ya seperti orang berjamaah itu saling mengingatkan. Makmum salah diingatkan oleh imam, imam salah diingatkan oleh makmum. Sehingga insya Allah sholat berjamaah itu akan utuh, akan selamat, akan sempurna. Bayangkan kalau kita sholat sendiri di rumah, sekali salah, ya salah, nggak ada yang menegur. Kita sholat kelebihan rokaat, sendirian, nggak ada yang negur, ya udah bablas salah kita ini. Coba kalau berjamaah, umpama ada makmum yang dia salah menghitung rokaat, kemudian dia lihat imam berdiri, oh berarti saya yang salah. Saya lihat imam tuh betul, berarti saya yang salah. Giliran imam yang salah, kelebihan rokaat ditegur oleh makmum, subhanallah, berarti dia salah. Sehingga imam gak akan terus terlena dalam kesalahannya, saling mengingatkan. Berarti kita ini sebetulnya sudah diajarkan dalam kehidupan dunia ini melalui sholat berjamaah, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan, sehingga kemungkinan kita berbuat salah pun sangat kecil. Kalau kita sudah kemungkinan berbuat salahnya, berbuat dosanya sangat kecil, iblis tentu akan semakin susah untuk menggoda kita. Mukminun nasihun, mukmin yang suka memberikan nasihat, dibenci oleh iblis. Yang ketujuh, ya, orang yang paling dibenci oleh iblis adalah mukminun rahimul qalbi, mukmin yang hatinya penuh kasih sayang, mukmin orang yang suka memberikan kepada orang yang membutuhkan, hatinya lembut, hatinya penuh kasih sayang, tidak beringas, tidak temperamen, tidak suka mencari kesalahan orang. Ketika ada masalah pun dia segera untuk tabayun, klarifikasi, ditempuh dengan jalan kekeluargaan. Hatinya lembut, ya. Hatinya kemudian rahim, penuh kasih sayang. Oleh sebab itu, salah satu asmaul husna, ya, yaitu rahim, yang patut kita contoh adalah penuhnya kita sifat kasih sayang. Bahkan salah satu umatnya baginda Rasulullah, ya, itu adalah di antara mereka saling mengasihi, ruhama ubainahum. Ya. Satu di antara ciri dari umatnya baginda Rasulullah adalah ruhama ubainahum, mereka saling mengasihi, ya. Saling mengasihi, saling menjaga, ya, saling menguatkan. Karena mukmin satu dengan yang lain adalah satu bangunan, yang satu di antara yang lainnya saling menguatkan.
Kalbunyanun, seperti satu bangunan. Meskipun berbeda-beda, tapi saling menguatkan. Coba satu rumah itu kan bahannya beda-beda tuh. Ada pasir, ada batu, ada kayu, ya, ada semen, ada kerikil, ada yang lainnya, marmer dan sebagainya. Ya. Bahan baku dari rumah kita ini kan berbeda-beda, tapi mereka saling menguatkan, ya. Bersatu padu dan saling menguatkan satu bangunan. Bayangkan kalau rumah itu satu jenis bangunan aja ya, satu jenis bahan saja, saya kira kurang kuat. Kayu aja semuanya, ya mungkin kurang kuat ya. Dari besi saja ya aneh kelihatannya, tapi akan semakin cantik rumah kita, akan semakin kokoh dan kuat kalau ditopang dengan bahan-bahan yang berbeda-beda. Itulah gambaran seorang muslim ya. Muslim yang satu dengan yang lain itu, kata Nabi, bagikan satu tubuh. Jadi ada perumpamaan bagikan satu bangunan. Ada Nabi juga memperingatkan bahwa mukmin itu seperti satu tubuh. Yang satu sakit, yang lain akan merasakan sakit. Yang satu diganggu, yang lain harus merasa bahwa dia juga mengganggu saya. Tidak nafsi-nafsi. Mohon maaf, kita kadang hidup di kota ini kadang-kadang kurang memperhatikan itu. Nafsi-nafsi. Malah kadang-kadang di satu komplek ada orang meninggal pun nggak ada yang tahu. Ada yang sakit, gak ada yang tahu. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan kesibukannya masing-masing, sendiri-sendiri ya. Nafsi-nafsi akhirnya, sehingga rasa rahimul qalbi itu gak tumbuh. Rasa kasih sayang dalam hati itu kurang tumbuh, karena kita lebih cenderung kepada nafsi-nafsi ya. Mukmin yang hatinya penuh kasih sayang ini dibenci oleh iblis laknatullah. Yang kedelapan kata iblis, orang yang paling aku benci adalah taibun sabitun ala taubah. Seorang mukmin yang dia bertaubat, kemudian dia konsisten istiqomah dalam taubatnya, iblis paling benci. Sebaliknya, kalau ada orang yang tobatnya tobat sambal, tomat ya, tobat kumat, hari ini dia taubat, besok maksiat, taubat lagi, besok maksiat lagi, iblis paling suka ya, iblis paling suka itu. Tapi kalau ada orang yang taubat konsisten, hari ini taubat, besok taubat, lusa taubat, dan selamanya bertaubat, iblis paling benci ini. Artinya apa? Berkuranglah teman-teman dia yang nanti akan mendampinginya di neraka. Jadi kita kalau bertaubat harus konsisten. Jangan tobatnya hanya di lidah, di mulut, tapi dibuktikan dengan perbuatan, dengan kita memperbanyak ibadah ya, meninggalkan tempat-tempat maksiat, lebih banyak kita hijrah ya, menuju rumah Allah, menuju ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jangan kita bertaubat tapi kita masih bergaul dengan orang-orang jahat. Kita masih bergaul dengan lingkungan yang dulu kita tinggalkan, maka kita akan terjebak kepada perbuatan dosa lagi. Taubat kita, tinggalkan semua masa lalu ya, tinggalkan teman-teman kita yang mungkin mereka belum bertaubat karena khawatir kita akan terjebak kembali. Ya boleh kita bergaul dengan mereka dengan syarat kita harus kuat taubatnya, harus istiqomah. Teman-teman kita diajak yang belum taubat untuk bertaubat, itu boleh. Tapi kalau taubat kita masih lemah ya, masih butuh bimbingan, khawatir kalau kemudian kita bergaul dengan mereka lagi, dengan lingkungan yang seperti itu lagi, kita akan terbawa jadinya. Jadi orang yang bertaubat dan istiqomah dalam taubatnya dibenci oleh iblis. Yang kesembilan ya, yang menjadi musuh iblis adalah mutawari'una 'anil haram. Orang yang suka menghindari dari perbuatan yang haram. Orang yang berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Ini dibenci oleh iblis. Kenapa? Sebab kerjaan iblis adalah bagaimana memanipulasi mana yang halal, mana yang haram. Kadang yang haram dibungkus dengan sesuatu yang halal, yang halal dibungkus dengan sesuatu yang haram, sehingga orang kemudian banyak yang terjebak.
Disangkanya itu perbuatan yang halal, yang baik, padahal isinya adalah perbuatan haram. Ini kerjaan iblis nih, memutarbalikkan fakta. Ini kerjaan iblis. Perbuatan yang baik ya dipoles seakan perbuatan yang kurang baik. Perbuatan yang kurang baik dipoles sehingga seakan-akan itu perbuatan yang baik. Kita harus cerdas ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terkelabuhi ya. Orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang tertipu. Kita beribadah giat, bagus ya, ibadah kita khusyuk, mantap. Tapi hati-hati, jangan pernah kemudian kita merasa bahwa kita nih satu kampung ini kayaknya saya nih yang ibadahnya paling bagus. Itu juga jebakan iblis ya. Iblis akan masuk di hati kita. Ente memang luar biasa, satu kampung ini cuma ente yang ibadahnya kayak gini, mantap, luar biasa. Coba yang lihat tuh, nggak ada yang benar ibadah itu, ente yang paling is the best. Kalau kita kemudian hanyut di dalam rayuan iblis, akan muncullah yang namanya kesombongan. Iya ya, satu kampung ini memang saya sendiri yang ibadahnya kayak gini, yang mantap. Yang lain mah ya ibadah tuh apaan? Nah, ibadah cuma dipoles dengan perbuatan yang tidak baik oleh iblis, sehingga kita terjebak orang yang tertipu. Pintar, cerdas iblis ini ya. Karena apa? Iblis itu ya tahu kelemahan kita. Kita yang kurang tahu dengan kelemahan mereka, sehingga dengan mudahnya mereka mengotak-atik kita ya. Jadi mutawari'un anil haram, orang yang berhati-hati menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, dibenci oleh iblis, menjadi musuh-musuhnya iblis. Yang ke-10 kata iblis, orang yang menjadi musuhku adalah mukminun hasinul khuluq, orang mukmin yang akhlaknya baik. Ini dibenci oleh iblis, musuhnya iblis ini. Iblis paling benci kalau ada orang mukmin yang akhlaknya luhur, budi pekertinya bagus, akhlakul karimah, dengan orang lain suka menolong, ramah tamah ya, tidak mudah temperamen dan marah, suka bergaul, suka bersilaturahim, akhlaknya bagus, seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sampai memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang luhur. Allah memuji baginda Rasul, engkau Muhammad betul-betul akhlakmu sangat tinggi, sangat luhur. Maka ketika kita mau mencontoh seseorang dalam berakhlak, hanya satu, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagai contoh teladan kita dalam berakhlak. Kapanpun kita, situasi apapun yang kita hadapi, tetaplah kita kedepankan akhlak. Jadi pedagang yang berakhlak, jadi nelayan yang berakhlak, jadi petani yang berakhlak, jadi polisi yang berakhlak, jadi TNI yang berakhlak, jadi menteri yang berakhlak, jadi presiden yang berakhlak. Nah, contoh akhlaknya adalah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi akhlak ini merupakan satu barometer penilaian kita di tengah-tengah masyarakat. 10 ya. Yang ke-11 kata iblis, orang yang menjadi musuhku, aku paling benci dengan orang ini adalah mukminun kasirus shadaqah, mukmin yang suka bersedekah. Iblis paling benci nih kalau ada mukmin yang suka memberi, suka bersedekah, suka berinfak, menolong kepada orang yang membutuhkan ya, menyantuni yatim piatu, menyantuni orang-orang jompo. Iblis paling benci ya. Kenapa? Sedekah merupakan ibadah yang nilai pahalanya sangat besar, apalagi kalau bentuknya adalah sedekah jariyah. Sedekah jariah ini pahalanya akan terus mengalir sampai pun kita berada di alam barzah. Iblis paling gak suka ini. Kau punya harta, kau kan bekerja tiap hari pastikan banting tulang kan, capek kamu tuh, payah ketika bekerja.
Janganlah kemudian kau dapat uang, kamu sumbangkan ke orang lain. Kamu hargailah keringat kamu, ya. Kamu hargai keringat kamu, jangan bersedekah. Masih banyak orang lain kok. Kalau kamu nggak sedekah juga, orang lain masih banyak yang bersedekah. Dikibuli kita oleh iblis ini, ya. Jadi hanya kita sedekah pun enggan. Jadi orang yang suka bersedekah, suka memberi, apalagi dia ketika bersedekah menyembunyikan sedekahnya, orang lain tidak tahu, bahkan tangan kiri pun nggak tahu apa yang diberikan tangan kanannya, iblis paling benci. Yang ke-12, orang yang menjadi musuh iblis, mukminun yanfa'un nas, mukmin yang bermanfaat untuk mukmin yang lainnya. Iblis paling benci itu. Kalau ada seorang mukmin yang dia memberikan manfaat untuk orang lain, seperti lebah dia, ya, memberikan manfaat dan maslahat untuk orang lain, iblis paling benci. Sebaliknya, iblis paling suka kalau ada orang yang menjadi biang kerok di lingkungannya. Iblis paling suka kalau ada orang di satu komunitas dia menjadi biang keladi, biang masalah, iblis paling suka. Sebaliknya, kalau ada mukmin yang dia suka memberikan manfaat untuk mukmin yang lain, yang sifatnya umum, ya. Manfaat apa saja? Memberikan ilmu, memberikan harta, memberikan pengetahuan dan manfaat yang lain, ya. Yang ke-13, orang yang dibenci oleh iblis adalah mukminun yudimu ala taharah ma'an nas, seorang mukmin yang dia melanggengkan bertoharoh beserta mukmin yang lainnya. Orang yang suka bersuci, orang yang suka melanggengkan, ya, yudimu, jadi melanggengkan, ala toharoti, atas toharoh, bersuci, ya, ma'an nas, beserta mukmin-mukmin yang lain. Orang yang gemar berwudu, orang yang suka melanggengkan wudu, orang yang suka berusaha menjaga wudunya sehingga dia nggak mau bertempelan dengan orang yang lawan jenisnya. Jadi wudu itu sebetulnya bukan hanya untuk sholat, ya, tapi akan sangat bagus wudu ini menjaga diri kita dari kemungkinan kita bersalaman, bertempelan dengan kulit orang yang bukan muhrimnya, bukan mahramnya, ya, yang enggak semahram dengan kita. Seenggaknya kalau kita punya wudu, naik bis umum, kita akan hati-hati enggak mau senggolan dengan perempuan. Ada sikap yang apik, ya. Batal wudunya, wudu kembali. Wah, ini indah. Membiasakan wudu ini kayaknya kita pun belum sampai ke sana. Umumnya kita kalau wudu untuk apa? Untuk sholat. Wudu untuk apa? Untuk baca Quran. Padahal wudu ini sifatnya luas untuk melakukan aktivitas apapun yang dinilai bagus. Alangkah bagusnya kalau kita diawali dengan berwudu. Yang ke-14, ya, orang yang paling dibenci oleh iblis adalah hamilul Quran yudimu ala tilawah, orang yang membiasakan membaca Al-Quran dan istiqomah. Nah, ini yang sulit banget, ini istiqomah ini. Kita kadang-kadang baca Al-Quran semangat, tapi di tengah-tengah kita kendor. Yang terbagus itu adalah ibadahnya tuh sedikit tapi istiqomah, gitu. Daripada ibadah itu banyak tapi nggak istiqomah. Jadi biarpun ibadah kita sedikit tapi istiqomah. Tahajud misalkan, ya, satu malam hanya 2 rakaat, udah 2 rakaat, tapi setiap malam rutin, tiap malam 2 rakaat, tiap malam 2 rakaat, tiap malam 2 rakaat, itu akan sangat bagus daripada kita tahajud sampai 12 rakaat tapi 5 bulan gak tahajud lagi. Ini jelek, ya. Sedekah, kita ngisi kotak masjid nggak banyak, hanya 1000 atau 500 perak, ya, 500, tapi tiap hari 500, besoknya 500, besoknya 500. Itu lebih bagus daripada kita bersedekah banyak tapi kapan sedekahnya 10 tahun yang akan datang lagi. Ini sangat jelek, ya. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan melanggengkan tadarus Al-Qurannya dibenci oleh iblis laknatullah alaihi. Yang terakhir, qaimun bil laili wan nasi niyam,
orang yang suka bangun di tengah malam ketika yang lain sedang tidur, ya. Artinya dia bertadarruk, bertahajud, sujud di hadapan Allah di tengah malam saat yang lain sedang tidur. Ini amalan yang nggak mudah, ya, sulit, ya. Kita saja kadang-kadang subuh sering tertinggal. Orang kadang-kadang subuh kesiangan, ya. Subuhnya jam 4, bangun jam setengah 6, ya. Ya memang masih ada waktu subuh, hanya saja kok kesiangan. Padahal masjid itu setiap subuh di sana di kemari banyak suara-suara azan. Tapi kita tetap kadang-kadang kesiangan. Kita pasang alarm bunyi agar kita nggak mau bangun, ya. Jadi tahajud ini amalan yang sangat ringan tapi berat. Ringannya apa? Ya ringannya hanya sholat, ya, 2 rakaat, zikir sebentar, tidur lagi boleh. Ringan sebetulnya, tapi itu akan menjadi amalan yang berat. Kenapa? Tengah malam. Tengah malam ketika sedang asik kita tidur hangat di dalam selimut kita, apalagi cuaca di luar sangat dingin, nyaman kita di atas kasur kita yang empuk, dalam selimut kita yang tebal dan lembut. Untuk bangun memenuhi panggilan Allah, sholat subuh berat, apalagi tahajud. Hanya saja ibadah seberat apapun kalau terbiasa akan menjadi mudah dan ringan. Ya, tahajud memang berat, tapi kalau dibiasakan akan menjadi ibadah yang ringan, tidak ada yang berat. Berat itu kalau kita nggak terbiasa menjadi berat. Puasa Senin Kemis, ya, kalau udah terbiasa akan ringan. Apalagi kalau terbiasa kemudian dia nggak berpuasa Senin Kemis, kayak ada yang hilang karena dia terbiasa. Jadi sesuatu yang berat pun kalau sudah terbiasa akan menjadi ringan. Bisa karena terbiasa, tidak bisa karena memang nggak terbiasa.